Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam perjalanan menjelajahi cerita-cerita sejarah, legenda, dan mitos Nusantara. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih untuk teman-teman dari Jakarta, Cirebon, Bandung, Kuningan, dan Sukabumi yang telah setia mengikuti video-video kami sebelumnya. Kami ingin mendengar cerita dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana asal kalian dan legenda apa yang populer di sana agar bisa kita bahas di video berikutnya. Gunung ini tak menjulang setinggi Semeru, tak juga meletus seperti Merapi. Tapi siapapun yang pernah menjejakkan kaki di Gunung Kawi, pasti setuju. Tempat ini bukan gunung biasa. Di balik hutan pinusnya yang sejuk, ada doa-doa yang dipanjatkan diam-diam. Di balik kabut paginya yang damai, ada bisik gaib yang tak semua orang dengar. Ini adalah cerita tentang Gunung Kawi, tempat di mana dunia terlihat dan dunia tak terlihat bertemu. Sebelum ada kabut yang turun pelan di pagi hari, sebelum ada deretan makam tua di lerengnya, bahkan sebelum manusia pertama kali menginjakkan kaki di tanah ini, Gunung Kawi sudah mulai terbentuk. Semua bermula jutaan tahun yang lalu, ketika dua lempeng raksasa bumi bertemu, lempeng Indo-Australia yang perlahan-lahan menekan ke bawah lempeng Eurasia. Dari tekanan itulah muncul celah, dan dari celah itulah lahirlah api. Tapi, Gunung Kawi berbeda. Ia tidak langsung meletus seperti Merapi atau Kelut. Ia tumbuh perlahan, tidak dengan ledakan, tapi dengan napas bumi yang dalam. Ia membentuk dirinya dari dasar, dari magma yang tak pernah kita lihat, membangun lapisan demi lapisan. Gunung ini bukan termasuk gunung berapi aktif. Tak ada catatan letusan besar dalam sejarah. Tapi bukan berarti ia mati. Ia hanya diam, menyimpan panas di perutnya, menyimpan cerita di punggungnya. Gunung Kawi adalah bagian dari Pegunungan Iyang, sebuah rangkaian pegunungan di Jawa Timur yang membentang dari barat ke timur. Kawi sendiri berada di antara Kabupaten Malang dan Blitar. Posisinya yang relatif terpencil, membuatnya jarang disebut dalam buku geologi populer. Namun justru itulah yang membuatnya menjadi misteri. Dalam peta topografi modern, Gunung Kawi memiliki ketinggian sekitar 2.551 meter di atas permukaan laut. Tidak terlalu tinggi untuk ukuran gunung di Indonesia, tapi memiliki bentang lereng yang luas dan vegetasi yang lebat. Dan di balik hijaunya, pepohonan pinus dan kopi itu, tersembunyi banyak sekali hal yang tak bisa dijelaskan hanya dengan sains. Beberapa ahli geologi menyebut Kawi sebagai gunung tua, artinya, usianya sudah melampaui banyak gunung di sekitarnya. Gunung tua umumnya tidak aktif lagi secara vulkanik, namun menjadi rumah bagi banyak spesies, sumber mata air, dan energi bumi yang lebih tenang, tapi tetap terasa. Energi itu yang diyakini masyarakat sebagai daya spiritual atau bahkan magnet gaib. Karena dari dulu, orang-orang datang ke sini bukan untuk mendaki, tapi untuk mencari. Asal-usul Gunung Kawi bukan hanya tentang batu, lempeng, dan magma, tapi juga tentang waktu. Waktu yang membentuknya, waktu yang menjadikannya saksi, waktu yang menyimpan rahasia. Dan waktu pula yang membawa manusia datang bukan untuk menaklukkannya, tapi untuk memahaminya, atau untuk membuat perjanjian dengannya. Gunung Kawi tidak hanya berbicara tentang alam dan mitos. Di balik gunung yang sepi ini, ada sejarah yang lebih dalam, yang menghubungkan tempat ini dengan kejayaan, kerajaan besar di masa lampau. Di lerengnya, terdapat jejak-jejak dari masa kejayaan Singhasari dan Majapahit, dua kerajaan besar yang meninggalkan warisan spiritual dan budaya yang kental. Nama Eyang Jugo sering terdengar dalam kisah-kisah yang diwariskan oleh penduduk sekitar. Seorang tokoh yang diduga sebagai pengikut setia Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Setelah perang berakhir, Eyang Jugo memilih untuk mengasingkan diri, meninggalkan dunia luar untuk bertapa di Gunung Kawi. Namun, Eyang Jugo tidak hanya dikenal sebagai pertapa, banyak yang menganggapnya sebagai sosok yang memiliki karomah kekuatan spiritual yang luar biasa. Hingga saat ini, makamnya menjadi salah satu tempat ziarah yang sering dikunjungi oleh mereka yang ingin memohon berkah atau keselamatan.
Selain Eyang Jugo, ada juga Raden Mas Iman Sujono, sosok bangsawan yang memilih untuk hidup di kaki Gunung Kawi setelah terlibat dalam kehidupan istana. Menurut cerita, ia adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan para raja Majapahit. Nama Raden Mas Iman Sujono dikenal oleh banyak orang karena keilmuannya dalam ilmu batin dan peranannya dalam menjaga keseimbangan spiritual kerajaan. Seperti Eyang Jugo, makamnya juga menjadi tempat ziarah penting yang dipercaya membawa keberkahan. Hari ini, makam Eyang Jugo dan Raden Mas Iman Sujono menjadi tempat yang penuh makna. Setiap tahun, ribuan peziarah datang ke Gunung Kawi untuk berdoa, bukan hanya untuk meminta keselamatan, tetapi juga untuk mendapatkan pencerahan spiritual. Beberapa orang percaya bahwa doa-doa yang dipanjatkan di tempat ini akan lebih cepat terkabul. Namun, tidak semua orang datang dengan niat yang baik, dan banyak pula yang kembali dengan cerita yang tidak biasa. Setiap orang yang datang ke Gunung Kawi memiliki niat yang berbeda-beda. Ada yang datang dengan doa pribadi, ada yang datang untuk memohon kelancaran rezeki, dan ada pula yang hanya datang untuk menyatu dengan alam. Ritual ziarah di Gunung Kawi sendiri sudah ada sejak zaman kerajaan. Pada waktu tertentu, terutama di malam-malam tertentu, seperti Jumat Kliwon dan Selasa Wage. Tempat ini menjadi sangat sakral, dan banyak orang yang mempercayai bahwa energi spiritualnya jauh lebih kuat. Hubungan Gunung Kawi dengan Kerajaan Majapahit juga tak bisa dipisahkan. Gunung ini diyakini sebagai salah satu tempat yang memiliki pengaruh spiritual yang besar dalam sejarah kerajaan tersebut. Tidak hanya sebagai tempat ziarah, tetapi juga sebagai tempat bertemunya kekuatan alam dan kekuatan spiritual kerajaan. Banyak yang percaya bahwa Gunung Kawi pernah menjadi tempat pertemuan para raja dan biksu untuk merencanakan kebijakan spiritual yang akan mempengaruhi perjalanan Majapahit. Seiring berjalannya waktu, Gunung Kawi tetap berdiri tegak, menyimpan banyak warisan sejarah dan spiritual yang tak ternilai. Tempat ini bukan hanya saksi bisu dari kerajaan-kerajaan besar, tetapi juga menjadi penghubung antara dunia nyata dan dunia gaib. Apa yang ada di Gunung Kawi, baik sejarah, kepercayaan, maupun kisah yang tak terungkap, tetap menjadi misteri bagi mereka yang siap menghadapinya. Dan untuk mereka yang cukup percaya, Gunung Kawi akan selalu siap membuka rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik kabutnya. Tapi Gunung Kawi bukan hanya soal keindahan alam atau sejarah. Ia juga menyimpan banyak mitos yang telah diwariskan selama berabad-abad. Mitos-mitos yang hidup dalam setiap kabut yang turun, dalam setiap suara yang terdengar di malam yang sunyi. Salah satu mitos yang paling terkenal tentang Gunung Kawi adalah cerita tentang kerajaan gaib yang ada di puncaknya. Tidak ada yang tahu pasti, tapi banyak yang percaya bahwa kerajaan ini dipimpin oleh sosok misterius, seorang raja gaib yang menguasai kekuatan luar biasa. Konon, hanya mereka yang memiliki niat tulus dan hati yang bersih yang dapat melihat kerajaan ini. Sisanya hanya akan terjebak dalam kabut yang tak pernah berakhir. Selain sosok raja gaib, ada juga yang percaya bahwa Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, memiliki hubungan dengan Gunung Kawi. Dalam beberapa versi cerita, Nyi Roro Kidul diyakini sebagai penguasa dunia gaib yang menjaga keseimbangan alam di Gunung Kawi. Banyak yang datang untuk memohon perlindungannya, atau bahkan berharap bisa mendapatkan berkah melalui doa dan sesajen yang dipersembahkan di makam-makam keramat di kaki gunung. Namun, tak semua yang datang ke Gunung Kawi memiliki niat baik. Konon, gunung ini juga dihuni oleh tuyul, makhluk kecil yang sering dianggap sebagai perantara untuk mendapatkan kekayaan secara cepat. Banyak yang datang ke sini dengan harapan mendapatkan karunia yang datang dari dunia gaib. Tapi tak jarang, mereka yang datang dengan niat buruk malah berakhir dengan cerita yang kelam, seperti kehilangan arah, atau bahkan menghilang begitu saja di dalam kabut. Setiap malam Jumat Kliwon atau Selasa Wage, Gunung Kawi menjadi tempat yang sangat sakral bagi mereka yang mencari pesugihan. Mereka datang dengan membawa sesajen seperti ayam cemani, bunga, dan dupa
berharap mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan dalam hidup, baik itu kekayaan, ketenaran, atau bahkan jawaban dari masalah yang belum terpecahkan. Namun, banyak yang tidak menyadari bahwa harga dari apa yang mereka cari di Gunung Kawi bisa sangat mahal. Cerita tentang peziarah yang kembali dengan cerita aneh tidak jarang terdengar. Ada yang kembali dengan wajah kosong, seolah ada yang hilang dari diri mereka. Ada yang menceritakan bagaimana mereka bertemu sosok yang tampak nyata. Namun setelah diingat-ingat, mereka menyadari bahwa makhluk tersebut tidak bisa dijelaskan oleh logika. Mereka yang mengalami hal ini mengatakan bahwa mereka pernah berada di tempat lain. Namun tempat itu kini hanya tinggal kenangan samar. Di balik setiap ritual yang dilakukan di Gunung Kawi, ada perjanjian yang mungkin tak kita sadari. Mereka yang datang dengan niat untuk memanggil dunia gaib, entah untuk mencari rezeki atau untuk mendapatkan kekuatan, seringkali harus membayar harga yang sangat tinggi. Harga itu mungkin tidak terlihat di awal, tapi dalam perjalanan hidup mereka akan merasakan bahwa perjanjian itu membawa konsekuensi yang berat, baik secara fisik, mental, atau bahkan spiritual. Mitos dan legenda yang ada di Gunung Kawi tak akan pernah sepenuhnya bisa terungkap. Banyak orang yang datang dengan harapan, dan banyak pula yang pergi dengan cerita yang mereka bawa sendiri. Gunung ini, seperti dunia gaibnya, penuh misteri yang belum terpecahkan. Apakah kita percaya atau tidak, Gunung Kawi akan tetap berdiri tegak, menjadi tempat yang menghubungkan dunia yang terlihat dan yang tak kasat mata. Di sana, antara doa, harapan, dan keberanian, segala sesuatu mungkin terjadi. Gunung Kawi sudah lama dikenal sebagai tempat pesugihan, tempat di mana orang-orang datang dengan harapan mendapatkan kekayaan atau keberuntungan secara tiba-tiba. Banyak yang datang dengan niat untuk meminta bantuan dari dunia gaib, berharap kekayaan datang begitu saja, tanpa memikirkan konsekuensinya. Mereka membawa berbagai sesajen, dari ayam cemani, bunga 7 rupa, hingga dupa yang wangi menyentuh langit. Semua itu dipersembahkan kepada makhluk-makhluk tak kasat mata yang dipercaya bersemayam di sekitar gunung ini. Mereka yang datang dengan harapan mendapatkan kekayaan cepat, seringkali tidak tahu betul dengan apa yang mereka jalani. Konon, perjanjian dengan dunia gaib bukanlah tanpa harga. Mereka yang mendapatkan apa yang mereka inginkan, seperti harta yang berlimpah, atau keberhasilan yang tiba-tiba, harus membayar dengan sesuatu yang lebih berharga. Harga itu bisa jadi adalah jiwa mereka sendiri. Bisa juga berupa kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Ada yang kehilangan kedamaian hidup, ada pula yang tak bisa tidur nyenyak, selalu terbayang-bayang oleh makhluk yang mereka panggil. Ada cerita tentang peziarah yang datang untuk pesugihan, mendapatkan kekayaan luar biasa dalam waktu singkat. Namun akhirnya mereka terperangkap dalam kehidupan yang penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Sebagian dari mereka melaporkan bahwa mereka merasa seperti dihantui oleh sosok tak kasat mata, atau merasa hidup mereka semakin hampa. Meskipun secara materi, segala sesuatunya sudah tercapai. Ada yang kehilangan rasa bahagia, ada yang mulai melihat hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, hingga akhirnya mereka menyadari bahwa apa yang mereka terima bukanlah berkah, melainkan kutukan. Gunung Kawi telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar, baik yang mencari keberuntungan maupun yang hanya datang untuk berziarah. Namun, efek dari pesugihan di Gunung Kawi tidak hanya dirasakan oleh mereka yang terlibat langsung. Orang-orang yang tinggal di dekatnya juga seringkali terpengaruh. Mereka melihat bagaimana orang-orang yang berhasil datang dengan uang dan barang mewah, tapi lambat laun, mereka bisa merasakan perubahan dalam kehidupan sosial mereka. Seiring waktu, kehidupan mereka yang tampaknya lebih baik justru berakhir dengan tragedi. Bagi sebagian orang, Gunung Kawi adalah tempat yang penuh dengan misteri dan mitos. Bagi penduduk lokal, gunung ini adalah simbol dari kekuatan alam yang lebih besar daripada sekadar yang tampak di mata. Mereka seringkali mengingatkan para peziarah untuk berhati-hati, bahwa apa yang mereka cari dengan cara cepat mungkin tidak akan memberi mereka kebahagiaan sejati. Bahkan, beberapa warga mengaku pernah melihat perubahan dalam diri mereka yang datang untuk mencari kekayaan melalui pesugihan. Mereka datang penuh semangat,
Namun ketika mereka kembali terlihat seperti ada yang hilang dari dalam diri mereka. Gunung Kawi akan selalu menjadi tempat yang menguji niat. Apakah kita datang dengan tulus untuk berdoa, atau datang hanya untuk mencari kekayaan dengan cara yang tidak wajar? Di sini, antara doa dan keinginan, ada dunia yang tak kasat mata, yang penuh dengan rahasia. Tempat ini mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang didapat dengan cara instan seringkali harus dibayar dengan harga yang lebih tinggi. Harga yang tak selalu bisa kita bayangkan. Gunung Kawi adalah tempat yang lebih dari sekadar destinasi fisik. Ia adalah tempat yang menguji hati dan jiwa. Tempat yang penuh dengan kontradiksi, di mana mitos dan kenyataan, dunia hype dan dunia nyata, bertemu dalam sebuah keseimbangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap orang yang datang ke Gunung Kawi membawa ceritanya masing-masing. Beberapa datang dengan harapan besar, mencari jawaban atas pertanyaan hidup yang sulit. Yang lain datang untuk menemukan kedamaian, melarikan diri dari rutinitas dunia yang keras. Namun satu hal yang pasti, Gunung Kawi akan selalu mengingatkan kita akan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Seperti alam di sekitarnya, Gunung Kawi adalah cermin yang memantulkan jiwa kita. Di sini, kita dihadapkan pada keindahan yang penuh kedamaian, namun juga pada tantangan yang tak terduga. Di setiap langkah, kita belajar untuk menerima dunia dengan segala keindahannya dan kekurangannya. Meskipun banyak yang datang dan pergi, Gunung Kawi tetap berdiri kokoh, tak tergerus oleh waktu. Misteri yang ada di dalamnya tidak akan pernah hilang. Ia menyimpan rahasia-rahasia yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang siap menghadapinya. Gunung ini mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat apa yang tampak di permukaan, tetapi untuk menggali lebih dalam, untuk memahami esensi kehidupan yang lebih luas. Gunung Kawi mengajarkan kita banyak hal. Ia mengajarkan kita tentang kekuatan, tentang bagaimana kita bisa menghadapi kesulitan hidup dengan kepala tegak. Tapi lebih dari itu, Gunung Kawi mengajarkan kita tentang kerendahan hati, tentang bagaimana kita harus menerima bahwa hidup ini lebih besar dari diri kita sendiri, lebih luas dari apa yang bisa kita bayangkan. Bagi mereka yang datang dengan niat yang tulus, Gunung Kawi adalah tempat untuk menyucikan hati, tempat untuk menemukan kembali keseimbangan dalam hidup, untuk berdamai dengan diri sendiri, dan untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Gunung ini tidak hanya menjadi tujuan fisik, tetapi juga tujuan batin yang jauh lebih dalam. Gunung Kawi adalah lebih dari sekadar tempat. Ia adalah perjalanan-perjalanan yang akan membawa kita kepada pemahaman tentang dunia, tentang diri kita sendiri, dan tentang apa yang benar-benar penting. Dan meskipun tak semua orang akan mengerti atau merasakannya, Gunung Kawi akan tetap berdiri, menyimpan cerita-cerita yang akan terus hidup sepanjang zaman. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak kisah mistis lainnya.